Tahdzibul Akhlaq bab riya, yang penyakit hati nomor 9. Sekarang bagian ini hadis-hadis tentang buruk, betapa buruk dan tercelaknya riya. Yang kemarin ayat-ayatnya di kitab ini ada 3, surat Al-Ma'un itu yang paling jelas itunya tentang riya. Kemudian surat Fatir ayat 10 dan surat Al-Kahfi ayat 110, yaitu 3 ayat tentang buruk dan tercelaknya riya. Nah, sekarang hadis-hadisnya juga ada beberapa hadis nih yang dimuat di sini. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla man amila li amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bariun wa ana agnal agniyai anisyirki. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Malik. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jalla berfirman. Ini berarti hadis qudsinya, isinya firman Allah nih. Allah azza wa jalla berfirman, man amila li amalan, barang siapa beramal untukku amalan, suatu amal, asyraka fihi ghairi, yang dia pelakunya, orangnya yang beramal itu, barang siapa beramal untukku satu amal yang dia menyekutukan aku di dalamnya, fahuwa lahu, maka amalnya itu untuk sekutuku itu. Fahuwa lahu kulluhu, maka seluruhnya gitu ya, seluruh amalnya itu bagi sekutuku tersebut. Wa ana minhu bariun, dan aku berlepas tangan, bercuci tangan, aku bersih, tidak ada kaitan, itu maksudnya ya. Dan aku bersih atau tidak ada kaitan dengan orang tersebut. Wa ana agnal agniyai anisyirki, dan aku adalah yang paling gitu, aku yang paling tidak membutuhkan sekutu. Nah, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Kurang lebih demikianlahnya terjemah harfiahnya. Kalau mengikuti redaksi Arabnya juga sulit ya, bahasa Indonesia nih ripuh, bahasa Indonesia nuturkeun bahasa Arab ya. Nah, sekali lagi ini ada terjemahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa beramal bagiku satu amal yang ia menyekutukan aku di dalamnya, maka seluruh amal itu bagi sekutuku tersebut, dan aku tidak ada kaitan. Ya, aku bersih, aku tidak ada kaitan dengan orang tersebut, dengan hambaku itu, dan aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Aku tidak butuh apapun, aku tidak butuh siapapun. Nah, jelas sebetulnya ya, jelas nih tentang riyanya. Memang di hadis ini tidak ada kata yang menyebut riya,
Di sini lebih berat sebetulnya ya, dengan kata-kata yang di hadis ini lebih berat itunya tentang riya itu, yaitu amalan asyraka fihi goeri, satu amal yang mestinya ya di sejak awal kan ya, sejak awal pembahasan tentang riya ini, definisi riya itu kan mengerjakan satu ibadah. Ya, kalau ibadah itu kaitannya dengan Allah. Ibadah itu kaitannya dengan Allahnya. Apakah orang Islam itunya ataupun bukan? Kalau itu kategorinya ibadah, berarti itu kaitannya dengan Allah. Kalau benar diberi pahala oleh Allah, kalau salah disiksa. Ya, kalau salah berdosa. Itunya yang disebut urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat, itulah sebutannya suka jadi demikian. Urusan ibadah, urusan agama disebutnya, atau urusan akhirat. Nah, kebalikannya adalah urusan keduniaan. Nah, kalau urusan keduniaan itu tidak seperti urusan ibadah dengan arti yang tadi. Urusan ibadah sama dengan urusan agama, berarti urusan akhirat. Kalau benar urusan ini oleh Allah diberi pahala, kalau salah berdosa. Artinya ibadah tidak boleh salah. Ibadah itu tidak boleh salah. Nah, kebalikan dari hal tersebut adalah urusan dunia atau keduniaan. Di mana urusan keduniaan ini tidak ada benar salah dalam arti jadi pahala atau jadi dosa. Urusan keduniaan bebas, terserah. Kalau orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu sangat beragam. Sampai kepada yang sebutannya ateisnya, yang mengatakan tidak beragama, tidak mengakui, tidak mempercayai adanya Tuhan, ya, tidak percaya adanya Tuhan, tidak beragama. Itulah akidah, itu akidah mereka, dan itu akidah yang salah. Karena akidah yang benar gitu ya bagi manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh berbeda. Akidah yang benar itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Ini yang benar, tidak boleh salah. Justru yang namanya kafir itu tidak berakidahkan yang ini. Agama manapun lah selain agama Islam pasti keyakinannya bukan ini, bukan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Beragam, ribuan. Misalnya ya, agama yang diakui ini oleh pemerintah kita itu kan agama Islam, kan Nasrani, kemudian Hindu, Buddha, itu diakuinya agama yang diakui oleh pemerintah. Mereka suka ibadah nggak? Nah, menurut Allah ibadah mereka benar salah? Urusan ibadah kaitannya dengan Allah. Ya, ibadah mereka itu benar atau salah? Di mata Allah gitu ya, ibadah yang mereka lakukan pasti salah karena ibadahnya bukan yang ditetapkan oleh Allah. Ketika mereka beribadah, mereka itu berdosa. Karena ibadah yang dilakukan oleh mereka itu bukan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau orang kafir pastilah demikian gitunya. Nah, ini orang Islam. Dan tidak ada kafir yang tidak musyrik.
Tidak ada kafir yang tidak musyrik. Pasti setiap kali beribadah mereka itu menyekutukan Allah. Setiap beribadah, dalam ibadahnya pun lah gitunya, dalam ibadahnya pun mereka menyekutukan Allah pasti. Nah, orang Islam pipiluan. Orang Islam kenapa seperti mereka? Kalau urusan ibadah berarti kaitannya dengan Allah gitu ya. Mau ibadah yang manapun, agama manapun, kalau ibadah kaitannya berarti dengan Allah. Dan ibadah yang benar itu adalah ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Dan ketika beribadah itu, nah kalau ini kan unsur atau yang namanya ibadahnya, yang namanya ibadah itu, kalau ibadah mahdhoh sebutannya di dalam agama Islam ini kan, ibadah ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghair mahdhoh sebutannya. Kalau ibadah mahdhoh itu ibadah yang kaifiatnya, pelaksanaannya Allah yang menetapkan. Dan ya tentu kan tadi yang namanya ibadah itu tidak boleh salah. Ibadah yang salah itu kalau tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau ibadah mahdhoh itu yang kaifiatnya, pelaksanaannya sudah Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Misalnya wudu, sholat, ini kategorinya ibadah mahdhoh, berarti pelaksanaannya sudah Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, dan sudah Allah terangkan melalui Rasulullah SAW. Nah, kalau ibadah mahdhoh seperti ini berarti menjadi dua itu unsurnya. Ibadah yang benar gitu, dalam ibadah mahdhoh itu ada dua unsur yang harus dipenuhi. Satu niat, dua kaifiat. Satu niat melakukannya, yang kedua cara melakukannya. Kehilangan salah satu berarti jadi salah. Nah, kalau riya ini bukan hanya pada ibadah mahdhoh sebetulnya, karena riya ini permasalahannya pada niat. Niat yang benar itu disebutnya kan ya niat yang ikhlas. Kaifiat yang benar itu adalah kaifiat yang ikhlas. Kalau ibadah mahdhoh berarti sebutan ikhlas itu bukan hanya untuk niatnya, tapi juga untuk kaifiatnya. Karena arti ikhlas itu adalah menjaga keaslian, menjaga kemurnian. Dua-dua berarti harus dua-duanya, kemurnian niat dan kemurnian kaifiat, keaslian niat dan keaslian kaifiat. Kalau niat yang benar itu hanya karena Allah berarti, kalau kaifiat yang ikhlas yang benar itu hanya yang dari Allah. Kalau untuk ibadah mahdhoh salah satu hilang berarti salah. Baik unsur niatnya yang hilang, tidak murni, baik ataupun unsur kaifiatnya yang hilang, keasliannya, kemurniannya tidak murni lagi. Artinya bercampur nih kalau untuk ibadahnya orang Islam. Kalau ibadahnya orang kafir mah pasti semuanya imitasi, pasti semuanya bukan asli, bukan yang benar yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini unsur niatnya berarti man amila li, barang siapa yang beramal, ini kalau menurut bahasa Arabnya li nya itu tah ieu nu berubukna nu matak lieur mah dula leutik. Man amila amalan, man amila li amalan. Kalau diartikan ini biasanya
untuk Allah. Jadi beribadahnya itu untuk siapa? Ya, untuk Allah. Beribadahnya itu untuk Allah. Atau lamnya ini milik. Barang siapa mengamalkan milik Allah. Karena tadi ibadah itu kan Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Disebutnya agama Islam itu milik Allah. Allah yang membuat agama Islam, Allah pemiliknya. Sehingga makanya manusia tidak boleh seenaknya mengubah, mengutak-atik, merekayasa, memelintir, membiaskan agama Islam ini milik Allah, jangan diubah. Manusia itu hanya diperintah untuk melakukan seadanya yang asli, karena ini Allah yang menciptakan. Dan kita tidak tahu itunya rahasianya di balik setiap syariat, rahasia di balik setiap ketetapan Allah itu apa, bagaimana, mana manusia bisa paham. Ya, karena manusia itu kemampuannya terlalu rendah untuk bisa memahami semuanya. Dan contohnya misalnya tayamum, ini ibadah yang paling tidak masuk akal. Mungkinnya yang salah satu di antara yang paling tidak masuk akal itu tayamum. Tayamum ini kan toharoh, bersuci, pengganti dari wudhu atau mandi. Ya, pengganti dari wudhu atau mandi. Apabila tidak bisa mandi, tidak bisa wudhu, maka toharoh bersuci sebelum sholatnya diganti dengan tayamum. Dan Allah menetapkan tayamum itu dengan debu. Caranya kan hanya mengusap wajah, satu kali lagi mengusapnya. Dan telapak tangan atau tangan sampai pergelangan. Ya, katakanlah begini ya, tayamum itu mengambil debu, menempelkan telapak tangan itu mengambil debu, kemudian diusapkan ke punggung telapak tangan, wajah satu kali, selesai, bersihlah hadas dengan cara demikian. Coba bandingkan dengan mandi. Ya, coba bandingkan dengan mandi. Mungkin kalau dengan mandi asa kerasa atau bersih nanti. Unsur bersihnya lebih terasanya kalau dengan mandi. Kalau dengan tayamum bersihnya seperti apa? Kalau mandi lebih terasa itu karena bersih dengan jasadnya, dan dibandingkan teh jasad. Tapi kalau tayamum, padahal hakikatnya mandi itu kan membersihkan ruh, tapi jasad juga ikut bersih. Wudhu juga membersihkan ruh, tapi bagian atau anggota wudhunya itu kan juga ikut bersih, dan harus bersih memang bagian jasadnya. Ya, apabila wudhu cuci muka harus sampai bersih mukanya karena dicuci. Mencuci tangan harus sampai bersih tangannya karena dicuci. Kalau diganti dengan tayamum, ini unsur bersihnya di mana? Tapi ini sebandingnya dengan wudhu dengan mandi dalam hal menghilangkan hadas. Kalau tayamum tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, bersih nggak hadasnya? Ya, kalau tayamumnya tidak seperti yang ditetapkan, yang di kaifiatnya, caranya yang ditentukan oleh Allah, itu tidak akan membersihkan hadas. Wudhu juga sama. Kalau wudhu tidak seperti yang ditetapkan oleh Allah, maka wudhu yang dilakukannya itu tidak membersihkan hadas. Berarti kalau kalau demikian, ini yang salah adalah kaifiat. Meskipun niatnya ikhlas, batal berarti sebagai satu amal. Nah, kalau di sini ya, kalau ini lamnya barang siapa beramal milikku, atau barang siapa beramal untuk Allah. Karena memang beramal soleh bukan untuk diri sendiri, untuk Allah beramal soleh.
Pernah juga dan berkali-kali nih saya tanyakan seperti ini, kalau kita sholat kita untuk siapa? Kalau kita sholat itu sholat kita untuk siapa? Kalau ini pernah kan saya contohkan begini, ini si A nih memiliki rumah gitu, si A memiliki rumah. Kemudian ada genting yang bocor. Kalau si A nggak bisa membetulkan sendiri, lalu dia menyuruh tukang, gitu ya, menyuruh tukang membetulkan itu gentingnya yang bocor. Lalu si tukang ini mengerjakannya. Nah, si tukang ini membetulkan genting yang bocor itu untuk siapa? Untuk dirinya atau untuk yang memerintah? Kan bukan untuk dirinya, tapi dia melakukannya itu karena diperintah. Kalau tanpa diperintah, dia naik ke rumah orang terus gentingnya dibetulkan, boleh nggak? Ujung-ujung naik ke imah batur, bener kan naik kentengna, belum tentu yang pemiliknya berterima kasih. Meskipun asalnya bocor dari enggak gitu ya, belum tentu berterima kasih. Ini yang disebut ibadah itu mengerjakan ibadah tersebut bukan untuk dirinya. Itu yang saya tanyakan. Kalau kita sholat, sholat yang kita kerjakan untuk siapa? Yang sholat yang dikerjakan itu, nah ibarat si tukang tadi naik ke rumah orang, lalu membetulkan gentingnya, itu untuk dirinya atau untuk siapa? Siga tukang bakso, mang hiji jual ngeladangan, eta ngeladangan kersaha. Kan bukan untuk dirinya, tapi ada yang memerintah intinya. Ya kan yang membeli ini kan memerintah tukang bakso ini supaya membuatkan satu mangkok. Jadi dia membuat bakso satu mangkok itu bukan untuk dirinya. Ketika tidak ada pembeli mah cicing tukang bakso mataran nyieun. Kecuali mun kerahayang udah nyieun sorangan, tah mun eta kumaha manehna pek we. Nah, setiap ibadah itu demikian, setiap ibadah itu untuk Allah. Karena setiap ibadah itu tadi berarti setiap ibadah itu karena melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau ada ibadah yang tidak sesuai perintah Allah pasti salah. Dan urusan ibadah itu dosa. Nah, kembali nih ke hadis ini nih ya. Allah berfirman, man amila li amalan. Memang demikian kan sebetulnya. Setiap kali beramal soleh itu bukan untuk dirinya. Alah perbandingannya yang tadilahnya tuh ada tukang yang dia naik ke rumah orang membetulkan gentingnya itu karena diperintah. Jadi dia melakukan pekerjaan itu untuk siapa? Dan yang memerintah ini menjanjikan songkeng diburuhan lah. Pekerjaannya itu untuk yang memerintah. Sementara bagi dirinya apa? Upahnya. Ya, ada tukang gitu kan yang diperintah untuk tolong itu dicat pagar rumah saya sudah jelek. Lalu si tukang ini kan mengecat rumahnya, mengecat rumah pagar tersebut. Dia mengecat untuk siapa? Untuk yang memerintah. Dan Allah itu pernah saya tulis nih masalah ini sudah lamanya. Allah hanya mau menerima atau Allah hanyalah menerima persembahan terbaik. Makanya yang di situ kan diperlukan 5S yang keempat. Maksimal ketika melaksanakan itu lakukan dengan maksimal. Meskipun kalau dibandingkan dengan setiap orang itu beda-beda. Tapi ada unsur maksimalnya itu harus ada di dalamnya ketika melakukan satu amalan.
Nah, barang siapa beramal bagiku, itu tanya maknanya beramal bagi Allah. Atau kalau diartikan barang siapa beramal satu amalan milik Allah, karena semua ibadah itu milik Allah. Salat itu milik Allah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ya Allah yang menentukan demikian. Tadi sebutnya ibadah-ibadah itu milik Allah. Manusia itu hanya diperintah lakukan seperti yang diperintahkan dan caranya sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh berbeda, tidak boleh ada ada penambahan, pengurangan, perubahan. Barang siapa beribadah beramal bagi Allah, bagiku di sini ya, karena ini firman Allah ya. Barang siapa beramal bagiku satu amal, asyraka fihi tahye dia nanti kesalahan nanti. Asyraka fihi goiri, di dalam beribadahnya itu barang siapa beramal bagiku satu amal yang dia menyekutukan aku di dalam ibadahnya tersebut. Jadi baginya itu ada dua, bun gitu mah. Mestinya itu kan bagi Allah, tapi di sini orang yang ria, berarti ini kan tentang ria ya. Hadis ini tentang ria, meskipun tadi tidak ada memang secara eksplisit kata-kata ria seperti ini di surat Al-Ma'un yang awal allazina hum yuraun. Nah, itu jelas, yaitu mereka yang yuraun, bersolatnya itu hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Padahal sholat itu adalah amalan milik Allah. Padahal sholat itu amalan milik Allah. Kalau orang munafik kan sholatnya itu untuk diperlihatkan kepada orang lain, bukan dipersembahkan untuk Allah. Ya, orang-orang munafik dulu ikut sholat kan bukan dipersembahkan untuk Allah sholatnya, tapi untuk diperlihatkan kepada orang lain. Tanu kitu disebut ria, itu justru yang seperti itu yang namanya ria, karena yang dilakukannya itu adalah ibadah milik Allah yang mestinya ketika mengerjakannya itu dipersembahkan untuk Allah. Si tukang tadi kan naik ke rumah orang, gitu kan, naik rumah orang kan, dia naik rumah orang lalu membetulkan gentingnya, itu pekerjaan ditujukan untuk siapa? Kan untuk yang memerintah, lalu malah ditujukan kepada yang lain. Nah, ini yang punya rumah yang merasa enggak enak, saya yang memerintah, kenapa pekerjaan itu ditujukan kepada yang lain? Biar bagaimanapun di situ jadinya ini bahasanya di hadis ini asyraka fihi ghairi, pada ibadahnya itu dia menyekutukan aku dengan yang lain. Ya, barang siapa beramal bagiku satu amalan yang dia menyekutukan aku di dalamnya, fihi, di dalam amalnya atau ibadahnya itu dia menyekutukan aku dengan yang lain, fahuwa lahu kulluhu, maka amal itu seluruhnya bagi sekutuku tadi. Artinya Allah tidak mau menerima seluruhnya, bukan hanya sebagian, total gitulah. Amal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Allah. Barang siapa beramal, ini bahasanya luar biasa, Nabi itu pinter pisan. Barang siapa beramal, ini kan apalagi ini hadis qudsi, Allah kan firman Allah ini isinya. Barang siapa beramal untukku, barang siapa beramal untukku satu amal yang dia menyekutukan aku di dalamnya. Gitu urutnya bahasa Indonesia bisa dimengerti tak bisa susunan bahasa Indonesia masalah nama. Beramal untukku tapi di dalam amalnya itu dia menyekutukan aku dengan yang lain. Fahuwa, maka amal yang dilakukannya itu lahu, bagi sekutuku tadi, kulluhu, seluruhnya. Artinya oleh Allah ditolak sama sekali.
oleh Allah ditolak mentah-mentah geus kaditukeun lah hari seolah-olah gitu. Itu beramal untuk siapa? Mestinya kan amila amalan li, karena amal yang dilakukannya itu adalah amal yang diciptakan, amal yang diciptakan, amal yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Tapi ketika mengerjakannya, dia menyekutukan, membawa yang lain ke dalam amal tersebut. Mestinya murni yang tadinya, mestinya murni. Ini kan riya, kebalikan dari ikhlas kan riya. Mestinya murni gitu, apa murni dari ikhlas teh menjaga kemurnian. Tadi intinya makna ikhlas itu kan menjaga keaslian, kemurnian. Mestinya murni ibadah yang dilakukannya ini dipersembahkan bagi yang memerintah, yaitu Allah. Ya, mestinya ibadah yang dilakukannya ini murni dipersembahkan bagi yang memerintah. Ya, dengan analogi yang tadinya, dengan perbandingan yang tadi, mang hiji jol ngaladangan si mang teh etenyen samangkok jang saha untuk dimakan sendiri bukan. Iya, lamun contoh tukang bakso gitunya, ada pembeli mang hiji jual, ya dia membuatlah satu mangkok itu untuk siapa, membuat dimakan sendiri enggak? Itu kan dipersembahkan bagi yang memesan, yang memerintah kan memesan teh pan itu teh nitah ke tukang bakso teh mang pangnyeunkeun samangkok, dibuatlah, setelah selesai terus diapakan? Kan diserahkan kepada yang memerintah. Tak ibadah teh gitu, yang dilakukannya, pekerjaannya, amalnya itu dipersembahkan kepada yang memerintah. Nanti yang memerintahnya itu akan membayar. Nah, Allah juga demikian, kan Allah menjanjikan. Bahkan di ayat yang ini kan famay ya'mal misqala dzarratin khairon, ya barang siapa beramal soleh gitu intinya, ya barang siapa beramal soleh sekecil apapun pasti dia akan mendapatkan balasannya. Taku Allah teh dibayar gitu pagawean teh, amal teh dibayar oleh Allah, semuanya diberi upah. Nah, ini malah ketika mengerjakannya itu juga karena di sini bahasanya kan asyroka, itu kan menyekutukan berarti. Apalagi kalau ibadahnya itu sama sekali ditujukan bukan untuk Allah, paling parah, berarti mah lebih parah. Ya seperti orang Hindu yang mereka mengerjakan ibadah nggak? Kalau sebutan ibadah berarti ada kaitan dengan Allah, tapi ibadah yang mereka lakukan itu kaifiatnya bukan yang dari Allah. Kemudian ditujukannya pun bukan untuk Allah, malah ditujukannya kepada dewa dan dewi. Ditujukannya kepada dewa dan dewi, sementara yang dilakukannya ini adalah ibadah menurut Allah, berarti itu ibadah yang salah, caranya salah, karena ibadah itu bukan seperti itu, peruntukan ditujukannya pun salah, berlipat berarti kesalahan mereka. Pasti tertolak ibadah yang demikian. Ini salah satu saja unsurnya tidak memenuhi. Andai kalau di dalam surat Al-Maun kan sholat fawailun lil musallin, ini kan sholatnya amalnya. Meskipun kan riya itu bukan hanya untuk sholat, semua ibadah. Nah, andai atau kita ambil contohnya sholat yang di contoh untuk hadis yang sekarang ini. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat untukku, tapi di dalam sholatnya itu dia menyekutukan aku dengan yang lain. Jadi bukan hanya ditujukan, diperuntukkan untuk Allah, tapi juga dimasukkan unsur ditujukan kepada selain Allah, sesama manusia. Selain ditujukan kepada Allah, tapi juga ditujukan kepada sesama manusia, yaitu supaya dilihat. Tentu ada maksudnya. Kenapa ingin dilihat orang? Kenapa jadi bukan
bukan ditujukan kepada Allahnya hilang, bukan, tapi disekutukan itu kan jadi ada dua. Ibadah ini ditujukan kepada siapa? Yang benar, yang murni, yang disebut ikhlas itu adalah ditujukan kepada Allah. Harus demikian karena Allah yang memerintah. Tukang bakso kita tadi ngaladang ngantek untuk yang memerintah. Buktinya setelah selesai terus diapakan? Kan diserahkan kepada yang memerintah. Tak mungkin itu kelihatan gitunya. Kudu ngajegir wae jelema mah hari urusan gaib berada ketingali itu. Mun baso mah ketingali teh. Setelah semangkuk baso itu dibuat terus diapakan? Kan diserahkan kepada yang memerintah. Lalu yang memerintah itu kemudian memberi upah. Kalau bakso makan sesuai harga, tukang bakso yang menetapkan harganya sekian. Kalau ibadah mah jangan tanya jika Allah teh soal upahnya berapa. Minimal Allah itu melipat gandakan kan dari harga sholat yang sesungguhnya. Dan sholat ya ayah nilai, mesti kan setiap ibadah itu kan ada nilai. Ya pasti beda lah. Nah diantaranya nu ieu teh awe ieu teh nilai ieu teh. Yang 2 rakaat qobla subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tayatan nilai rawatib qobla subuh teh nilainya itu lebih mahal, hitunya lebih berharga, lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Pasti ada nilai setiap ibadah. Dan Allah akan membayar. Janji Allah itu kan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat dari nilai yang sesungguhnya. Jadi kalau qobla subuh teh Allah akan memberi berapa? Ya anggaplah nilainya itu kan lebih mahal sebetulnya, lebih mahal, lebih tinggi. Anggap kalau samanya. Kalau 2 rakaat rawatib qobla subuh itu anggap senilai dengan dunia dan isinya. Tah, seperti itulah nilai qobla subuh. Dan Allah menjanjikan membayarnya itu 10 kali lipat dari yang demikian. Salat subuh qobla subuh saumur-umur tara ditinggalkeun. Ya salat qobla subuh misalnya seumur hidup tidak pernah ditinggalkan. Berarti dia ini punya berapa? Coba dikalikan 10 kan, sekali mengerjakannya itu Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Sebanyak itu hanya dari satu saja rawatib qobla subuh. Apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat wajib itu ada 5, belum amal yang lainnya. Ternyata untuk masuk surga itu bisa anu kitu teh nah terlalu rendahnya semua amal seorang nabi pun kalau ditukarkan tiket masuk surga kan nggak bisa. Surga mah eta terlalu mulai nu katepi ku amal saha wae ge. Nah ini kembali lagi ke sini gitunya mungkin jadi lebih mudahnya kalau saya bandingkan dengan yang tadi. Mestinya kan ketika beribadah itu seperti tukang bakso itu tadi dia melakukan pekerjaannya itu untuk yang memerintah. Nanti yang memerintah atau yang memesan, yang membelinya ini akan membayar. Nah ini yang harus dijaga keaslian, kemurnian maksud, niat, tujuan melakukannya. Yaitu hanya ditujukan bagi yang memerintah. Kalau dalam urusan ibadah ini adalah Allah, hanya ditujukan bagi Allah. Kalau dulu saya tanyakan seperti itu aja juga di beberapa tempat sihnya saya tanyakan. Salat kita itu untuk siapa? Untuk kita. Paingan. Jadi siga tukang bakso nyieun keur manehna ataupun gitu mah. Salat kita itu untuk siapa? Untuk kita. Eta mah siga tukang bakso nyieun sorangan tuluy di dahar ku manehna. Ya artinya itu bakso yang dibuat itu untuk siapa? Untuk saya si tukang bakso teh.
Kenapa lalu dia ini meminta mana cenah ieu na nunyeun maneh di daharku maneh terus minta bayaran ka batur kos nu lieur. Kalau si tukang bakso itu membuat bakso untuk dirinya suka-suka, berarti kan yang sesuai dengan keinginan dan selera dirinya. Ketika membuat pada satu waktu cai narek dikurangan kurangan ya pepek aku mau maneh ada keur manehna hayang sing ladah ayeuna mah nyieun teh wah di itu ladah ya terserah. Tak kalau sholat kita untuk kita itu ibarat itu tukang bakso yang membuat satu porsi mangkuk bakso untuk dirinya. Kalau sholat kita untuk siapa? Sholat kita untuk kita. Terus kaitan dengan Allah apa? Dar minta bayaran ke Allah teuing cek Allah teu pesan bakso bari ge maneh nu nyieun di daharku maneh nepi ka beak ari geus beak teh kanu ngaliwat mana cenah bayaranna oi edas. Nah kenapa saya harus membayar sok da nu ngaliwat gitu kenapa saya harus membayar kaitannya apa dengan saya? Tapi kalau membuat bakso itu untuk yang memesan itu kan dia membuat bakso itu untuk yang memesan, serahkan kepada yang memesan baru membayar. Nah, ibadah juga seperti itu, ibadah yang kita lakukan itu dipersembahkan untuk Allah. Dalam hal ini maksud melakukannya kan dalam hal ini ya maksud dan niat bahasa Arab maksud bahasa Arab diketang sugan maksud bahasa Indonesia. Maksud melakukannya itu karena melaksanakan, karena taat kepada perintah Allah. Allah memerintah dan saya taat, makanya melakukan. Berarti kan maknanya demikian, bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu dipersembahkan kepada yang menyuruh, dipersembahkan bagi yang memerintah. Nah, itu yang harus dijaga maksudnya, maksud, niat, motivasi mengerjakannya itu apa. Tidak boleh dimasukkan unsur yang lain, harus murni semata-mata karena Allah, atau maknanya yaitu ibadah yang dilakukannya itu hanya dipersembahkan untuk Allah. Nah ini ancamannya dari Allahnya, barang siapa mengamalkan ilina ya bisa untukku bisa milikku. Barang siapa mengamalkan satu amal milik Allah, barang siapa mengamalkan, kalau untuk Allah artinya yang ditujukan untuk Allah, tapi juga dia memasukkan yang lain, yaitu di sini menyebutnya asyraka fihi ghairi. Di dalam melakukan ibadahnya itu dia menyekutukan aku. Jadi dalam ibadahnya itu dia menyekutukan. Ini bahasanya ya asyraka fihi ghairi, di dalam ibadah atau di dalam amalan yang dilakukannya itu dia menyekutukan aku. Fahuwa lahu kulluhu, maka amalan yang dilakukannya itu Allah menolak mentah-mentah amalan yang dilakukannya, dan Allah mengatakan geus kaditukeun kabeh. Ya amila berarti ditolak mentah-mentah. Kalau amal itu ditolak mentah-mentah oleh Allah, tuluy urang minta bayaran ke Allah. Pan amalan lagi geus ditolak. Tukang bakso deui contohna. Tidak sesuai dengan permintaan, tidak sesuai dengan pesanan. Ka tukang bakso teh mang diamin, datang kuah, berhak gak menolak? Ini berhak menolak ini yang memesan. Nah pikiran anak tuh dia itu juga ditujukan untuk yang lain atau nyanya tuh. Makanya jangan menyekutukan, cek nu mesen teh ka ditu we atuh.
Ya kali itu karena yang saya pesan itu bukan yang ini. Ya kalau niat mah gitunya, dia menyekutukan di dalam amalannya itu, dia menyekutukan aku, fahuwa lahu kulluhu, maka amalan yang dilakukannya itu di sini Allah mengatakan itu bagi yang sekutunya ya. Bagi sekutunya tersebut, wa ana minhu bariun, aku berlepas diri, aku tidak ada kaitan. Minhu tetah dari amal tersebut, aku tidak ada kaitan, aku berlepas diri, aku bersih dari amal tersebut. Nah, berhak gak kemudian minta balasan kepada Allah? Oh kaera cek Allah teh paling gitu itu nah, amal ditujukan ka saha buruh minta ka dieu. So, bener nggak amalnya itu dia anggaplah karena kan oleh Allah ditolak kan? Amalnya ini yang namanya ibadah tadi pan, yang namanya ibadah itu ada kaitan dengan Allah. Yang seharusnya, yang semestinya ibadah tersebut ditujukan untuk Allah. Malah juga ditujukan bagi yang lainnya, yang ria ini kan ditujukan kepada atau juga dengan maksud arti ria itu artinya kan memperlihatkan arti ria ini. Amalnya itu dia tujukan juga untuk diperlihatkan kepada orang. Jadi dua begitu bercabang. Amalnya ini ditujukan untuk Allah, iya. Tapi di samping itu juga dia ini ada maksud, ada niat, ada motivasi diperlihatkan kepada orang. Nah, ini yang Allah tidak suka. Karena saya kersi itu atau kan itu. Ya kalau bercabang dua, alah. Bercabang dua teh ditujukan untuk Allah karena urusan ibadah mestinya untuk Allah. Tapi malah juga dengan maksud diperlihatkan kepada sesama manusia. Ini Allah tidak suka, Allah akan menolak. Enggak usah kan itu kan KB. Sudah berikan sana kepada sekutu semuanya. Ini nih fahuwa lahu kulluhu wa ana bariun, enggak ada kaitan dengan saya. Wa ana agnal agniai anisyirki, dan aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Agna teh aku ya teh kalau di beberapa ayat yang ini bunyinya misalnya ya wa huwal ghaniyul hamid. Ada lagi wallahu ghaniyul anil alamin lah ayat naon surat Maryam gitu nu wa huwa ghaniyun anil alamin teh. Allah itu maha kaya dari seluruh alamin teh, seluruh alam raya berarti seluruh makhluknya. Maksud ghaniyun di sini teu butuh gitu Allah mah. Allah mah teu butuh ka saha wae. Allah tidak butuh kepada siapapun gitu. Allah tidak butuh apapun. Tetawa huwa ghaniyun anil alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh apapun, tidak butuh kepada siapapun. Nah, ini yang paling Allah benci dan Allah murkai kalau Allah itu disekutukan. Tak iya menyekutukan Allah leletikan nuki. Karena nanti di hadis yang keduanya, karena riya itu syirik kecil, itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Artinya ya bahwa riya itu syirik kecil bukan pemahaman, bukan kesimpulan ulama gitu, tapi Rasulullah sudah menyebutkan bahwa riya itu adalah syirik kecil. Ini nih yang menjelaskan syiriknya seperti ini yang namanya riya. Di hadis yang ini yang barusan. Barang siapa beramal untukku, tapi dia itu di dalam amalnya menyekutukan Allah. Di dalam beramalnya menyekutukan Allah, yaitu masalah niatnya, masalah maksudnya. Semestinya yang namanya ibadah itu dengan maksud, dengan niat yang tadi.
melaksanakannya itu harus dengan niat atau maksud karena taat kepada Allah. Allah memerintah dan saya lakukan. Nah, sehingga maknanya adalah ibadah yang dilakukannya itu disebutnya itu dipersembahkan kepada Allah karena Allah yang memerintah. Tapi di samping dipersembahkan untuk Allah, dia juga ada maksud memperlihatkannya kepada sesama manusia. Kalau dalam pembahasan yang kemarin, karena dia menginginkan, mengharapkan, melihat ada keuntungan yang bisa diraih dari sesama manusia. Nah, ini yang Allah benci biar bagaimanapun. Nah, itu disebutnya menyekutukan Allah. Jadi hadis ini kan jelas Allah menyebut sekutu, menyekutukan. Di dalam beribadahnya itu dia menyekutukan aku dengan yang lain. Ya, dengan mana yang barusan bahwa ibadah itu dipersembahkan untuk Allah, tapi juga disertai dengan niat, maksud diperlihatkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Nah, itu kan namanya benar syirik. Itu menyekutukan Allah dalam seperti barusan maknanya ya. Ibadahnya itu jadi ditujukan kepada dua, satu kepada Allah, satu lagi kepada sesama manusia. Nah, yang semestinya seharusnya ketika beribadah itu benar-benar hanya ditujukan kepada Allah, hanya dipersembahkan bagi Allah, harus bersih dari dipersembahkan kepada atau kan ria itu diperlihatkannya harus bersih dari niat maksud diperlihatkan kepada orang lain. Ini bahasanya nih di dalam hadis yang pertama ini, tak itu disebut ria itu adalah syirik kecil. Yang menggunakan syiriknya syirik kecil, tapi kan kecil-kecil dia pan syirik. Artinya syirik kecil, jangan melihat kecilnya, tapi ini kan kecil berada di kelompok dosa terbesar, tetap saja berarti kan lebih besar daripada dosa peringkat di bawahnya. Kan Rasulullah jadi ditanyanya dosa terbesar apa? Syirik. Yang kedua membunuh. Yang ketiga durhaka terhadap orang tua. Ini berarti lebih daripada dosa yang ada di peringkat di bawahnya. Karena ini adalah syirik. Syirik adalah syirik sebetulnya. Jangan kan syiriknya juga syirik leletik kan. Kalem we. Geus kitu riweuh eta mah. Wah, ada syirik lagi leutik. Leutik teh bahasa kecil ya, tapi kan yang kecil di kelompok yang besar, tetap syirik itu dosa paling besar. Bukan yang hese deh, aduh ampun, hese teh ujung-ujung tah kieu kan masalahnya sebagai penyakit hati, wah pasti kan di dalam hati kan. Tidak terlihat pada amalannya, justru pada amalannya malah terlihat, sholatnya jadi mantap iya. Justru pada amalannya malah jadi bagus bisa jadi. Tapi kasabeuleuna cek Allah teh sia ari keur aing bubututan dibikeun teh. Ari keur ditinggalikeun ka jelema nu pangalusna nu rek mayar teh saha cek Allah teh atuh ieu teh. Teh pan sabenerna mah kitu kan. Da keur salat sorangan mah kitu tanpa aya ria. Salat samburadul salat siga kumaha, tapi ketika dia ria, wah salatnya angkat tangannya mantap, terjadi cari mantap ya, terjadi deh, di salat tentu nama, lah terjadi lah salatnya. Jadi justru kan ketika diperlihat ketika ditujukan kepada orang, artinya diperlihatkan kepada orang, ketika ria pasti ibadahnya lebih baik. Pasti justru ingin yangnya lebih baik dari biasanya ketika itu untuk diperlihatkan kepada orang. Dapat sebenarnya nama gitu teh. Cek alat teh bener ari keur aing bubututan deui sia nu dibikeun teh.
Nah hari keur jelema kumaha asep cek Allah teh tingali salat lagi sia sekali itu sia ditolak padahal lebih baik. Justru kan amalannya jadi lebih baik, tapi justru oleh Allah ditolak mentah-mentah. Ana bariun minhu, gak ada kaitan, aku tidak ada kaitan dengan amal tersebut. Ya dari ria mah gitu tak, nya ria. Nanti juga ada nih ke sana ya, karena ini masih panjang nih tentang ria. Bagaimana kalau ria datang terlambat? Alah. Ria itu muncul di tengah-tengah. Ketika sedang sholat sendirian, nah biasalah sholat saya ayat ya. Bebututan deh sholat nanti. Tapi dia tahu ada orang yang datang, wah langsung. Dua lagi ditolak, ujang saya bebututan, nah raja nu alus lain keur Allah. Hari nu keur Allah bebututan, saya ditolak dua lagi atuh eta mah. Ini soal riaknya. Ria itu bisa muncul di tengah, ya bisa di awal, bisa di tengah. Mungkin nanti pada pembahasan 7 jurus setan ada sebutannya ria khofi. Ria khofi itu munculnya setelah amalnya selesai. Setelah amalnya selesai gitunya. Ria di mana tuh kumaha pan ria mah diperlihatkan kepada orang. Kalau diungkit-ungkit, diomongkan ke orang-orang, bukan ria, sum'ah namanya. Ya menyebut-nyebut bahwa dirinya telah melakukan, amal soleh begini lah itu itu bukan ria, namanya sum'ah. Arti sum'ah itu diperdengarkan. Kalau ria itu diperlihatkan. Nangge dina 7 jurus setan teh ada ria khofi, justru munculnya setelah amalnya selesai. Artinya ria yang ada di dalam hati itu bisa datang sebelum melakukan, bisa di tengah-tengah ketika melakukan. Asalnya ikhlas, muncul ria gitu, asalnya lurus jadi bercabang. Ya, asalnya satu gitu, lurus hanya untuk Allah, tapi di tengah-tengah muncul ria jadi bercabang. Ada juga ria itu yang munculnya setelah amalnya selesai. Nah, tapi masalahnya begini, pada itu 7 jurus setan. Ria itu dilempar lah gitunya. Ria itu dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Andai ini muncul rasa demikian, ingin dilihat orang, berarti kan ingin dilihat orang, ingin diperhatikan, berarti kan muncul di situ bahwa amalnya itu ditujukan untuk orang lain kan, supaya terlihat orang. Nah, kemunculan awal begitu muncul di dalam hati, keinginan tersebut itu belum berdosa karena itu pekerjaan setan. Riaknya dilemparkan oleh setan, dimasukkan ke dalam hati manusia, ya muncullah tersebut, muncullah keinginan tersebut, itu belum berdosa. Setelah ada di dalam hati, mau bagaimana? Mau diteruskan atau segera dibuang? Nah, munculnya itu jadi perasaan kan, jadi ada rasa ingin dilihat. Nah, perasaan di dalam hati tersebut mau segera dibuang gitunya, kembali lagi berarti memurnikan, kembali lagi hanya untuk Allah, hilangkan gitu perasaan ingin dilihat orangnya. Atau malah terus saja gitu ada perasaan itu ingin dilihat orang, tak eta dosa nama. Kemunculan awalnya itu dilemparkan oleh setan, kemudian diiyahkan, diterima oleh manusia, dan teruslah ketika atau sepanjang ibadahnya itu dengan perasaan itu ada. Teta jadi dosa apa? Kalau kemunculan awal itu tidak berdosa. Kalau yang sudah tidak bisa digoda itu harus yang sudah biasa
harus yang sudah imannya tinggi. Bukan setan tidak melemparkan, tapi tidak pernah bisa masuk karena ini pelindungnya iman yang kuat, iman yang tinggi, iman yang kokoh. Setan melemparkan itu nggak bisa masuk. Bukan setan tidak pernah menggoda, bukan setan tidak berusaha hanya untuk memasukkan ria, tapi orang yang ya terbiasa ada keluarkan gitu, dilemparkan lagi keluarkan, terus berusaha seperti itu, akhirnya akan menjadi terbiasa. Akhirnya akan menjadi kuat lah itunya. Bukan setan tidak memasukkan ria, tapi dia sudah bisa atau sudah punya pertahanan lah gitunya. Sudah ada ya lamun dina di Israel teh mah Iron Dome. Pertahanan yang tidak nampak, tapi rudal dari Hamas itu akan meledak meledak di atas, nggak bisa masuk. Itulah ibarat itunya ada punya pertahanan, bukan itu hanya roket dari Hamas itu. Pertahanannya tuh tidak nampak. Tapi apabila kena gitu kepada pertahanan tersebut, maka rudal itu akan hancur. Nah, ibarat gitulah tentu saja iman itu ya yang pertahanannya itu adalah ya iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tinggi. Bukan setan tidak melemparkan, tapi dia punya pertahanan. Awalnya ya harus membiasakan, harus dilawan kan, setan mah harus dilawan kan. Setiap kali setan mau melemparkan masuk ke dalam hati, muncul dah setan teh apa jiwaswisu nanti pan wasil khannas, halus, sangat halus sampai manusia sendiri tidak pernah merasakan, tahu-tahu sudah ada di dalam hati. Pegawaian setan itu teh. Itu pekerjaan setan. Ya manusia tidak berdayo dan tewala kayo. Karena pertahanannya lemah. Saya tekannya matak pertahanan teh ulah lemah. Matak buru-buru balik daun pertahanan lemah. Pertahanan lemah ya. Nah kembali itulahnya ke berada tuh kok mau biasa ria mah. Nu biasa ria mah nu baheula wae nu dibaledegeun ku setan can dikaluarkeun aya we tuluy dibawa ka mana jadi unggal ibadah aya deui unggal ibadah aya deui. Dan memang di dalam hatinya berarti masih ada pala teh ditiraha ku setan teh diasupeun teh karena tidak pernah dikeluarkan ya tetaplah berada di dalam hatinya. Sama seperti hasud juga sama. Begitu ini perbandingannya ya. Begitu melihat ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan muncul kan di dalam diri kita. Si eta jauh tegenah we urang teh. Naon kaitanana itu menang milik jeung urang. Hari urang mah pokoknya rasakeun eta sorangan. Rasakeun sorangan enggak ada kaitan dengan orang lain dapat rezeki, orang lain mendapatkan milik gitu rezeki yang besar, enggak ada kaitan dengan kita. Terus kita merasa nggak enak, naon kaitan anak, nah perasaan enak nggak enak itu hasud namanya, dan itu sama dilemparkan oleh setan. Kalau segera dikeluarkan, maka perasaan itu kan nggak akan ada kan, akan hilang karena dia keluarkan. Tapi kalau perasaan itu terus saja dibiarkan ada di dalam hati, milik nages eueuh ngewana aya keneh. Ya itu teh milikna mah geus beak. Sementara hasud di dalam diri kita kan masih tetap ngeret teu ngeunah ka si eta mah. Padahal itu milikna teh geus beak, geus malahan geus balik jadi balangsak. Puas aya nama di urang teh. Hasud berarti teh. Nah, ini artinya itulah hasudnya kalau tidak dikeluarkan, terus ada hasudnya. Menang milik sakali, milik nama geus beak, padahal itu geus jadi balangsak. Ngereh hasud nama aya. Mun menang milik teu geunah, mun itu cilaka. Bunga teh eta hasud.
Awalnya sama, awalnya itu teta yuwas wisufi sudurinas tehnya gitulah. Memang kan setan itu bermainnya di hati manusia dan yuwas wisunya itu dengan al waswasil khannas halus. Manusia nggak pernah menyadari iraha datangnya setan, nggak pernah tahu, manusia nggak pernah menyadari. Nah tahu-tahu kan akibatnya yang sudah bisa dirasakan, yaitu dan tadi perasaan nggak enak ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan. Itu sudah itu dimasukkan oleh setan. Kapan memasukkannya? Mana kita tahu, namanya juga al-waswasil khannas, sangat halus setan itu melakukannya. Seolah-olah nggak ada peran setan, seolah-olah itu datang dari dirinya sendiri. Sigano kaitan setan mah kalem sigano itu padahal mau korbannya geus berhiji. Ya, tapi setan ini melakukannya secara itulah amat sangat halus sampai manusia tidak menyadari. Manusia tidak merasakan, taunya itu setelah ada di dalam hati. Tingirah setan teh ngasupkeun teh. Juga geuleuh we ningali eta meuli sendal anyar teh pirage sendal. pirage sendal anyar. Sendal capit deui. Oh komo lamun ulah si eta euy boga jam tangan merek Saitong. Wah geus eta mah. Oh ulah nyebut merek mah rugi dibayar henteu aya. Jam tangan gitu merek. Wah lah langsung tetap muncul perasaan gak enaknya itu dari setan, kecuali kalau yang sudah terjaganya hatinya iman, tetap yang bisa menjaga mah keimanan yang kuat, iman yang tinggi itu bukan setan tidak melemparkan, tapi tidak bisa masuk. Mana ada manusia yang tidak digoda setan kan, selalunya setan. Nah hanya kalau seseorang yang imannya kuat, dia punya pertahanan. Tak doa tetap ulah pertahanan lemah tuh, tak buru-buru balik. Hayah dipayun nah pertahanan lemah. Pertahanan lemah. Cikur dasar. Dasar. Wa ana ini nih ya, wa ana agnil agnia anisyirkilah tadinya bahwa aku ini yang paling tidak membutuhkan sekutu, ya maknanya bahwa Allah tidak butuh apapun, Allah tidak memerlukan siapapun, Allah tidak memerlukan apapun, tidak membutuhkan apapun. Sebaliknya justrunya seluruh alamin ini memerlukan Allah. Tahu berapa malaikat perluan ke Allah? Ya malaikat itu ada perlu nggak malaikat kepada Allah? Allah tidak perluin ke malaikat sebenarnya mah. Karena Allah itu tidak perlu kepada siapapun. Allah bisa nggak melakukannya sendirian segala-galanya? Kenapa Allah menugaskan malaikat mencatat amal? Kenapa Allah menugaskan malaikat mencabut nyawa? Emang Allah nggak bisa? Justru itu untuk menunjukkan itunya kemahakuasaan Allah. Sebetulnya Allah bisa melakukannya segalanya sendirian. Dulu waktu Allah menciptakan seluruh makhluknya, emang ada yang membantu? Nggak ada. Yang Allah menciptakan seluruh makhluknya itu kan Allah ini dalam keadaan sendirian. Ketika menciptakan seluruh makhluknya itu nggak ada yang membantu. Nggak ada ide, nggak ada saran, nggak ada masukan dari siapapun, karena selain Allah saat itu belum ada. Itu bukti bahwa Allah ini nih agnal agniai anisyirki, aku ini yang paling tidak membutuhkan sekutu. Dan untuk hal ini menyekutukan Allah itu oleh Allah tadi ditetapkan oleh Allahnya sebagai dosa terbesar. Itu karena kalau bagi
Nah, nu ieu teh aya. Rasulullah itu bertanya, hal tadruna ma haqqullahi ala minal ibad. Wa hal tadruna ma haqqul ibadi minallah. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Nah, Rasulullah bertanya, apa kalian tahu apa hak Allah dari hamba-hambanya? Dan apakah kalian tahu apa hak hamba-hambanya dari Allah? Artinya kan yang harus diterima oleh masing-masing kan namanya hak itu ya. Apa sih hak Allah? Apa sih yang harus diterima oleh Allah dari hambanya gitu kan? Apa hak Allah dari hamba-hambanya? Apa yang harus Allah dapatkan? Apa yang harus Allah terima dari hamba-hambanya? Kemudian sebaliknya, apa yang harus diterima hambanya dari Allah? Berarti ada hak Allah yang harus ia terima dari hambanya, dan ada hak yang harus diterima oleh hambanya dari Allah. Nah, para sahabat menjawabnya tawadu biasa aja, emang apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan haqqullahi minal ibad itu an ya'buduhu wala tusyriku bihi syai'an. Menyembah atau beribadah. Ini nih hak Allah nih yang harus didapatkan oleh dari hambanya ya. Ini hak yang harus didapatkan oleh Allah. Ini hak milik Allah yang harus didapatkan dari hambanya. Yaitu anta'buduhu, hambanya itu menyembah atau beribadah. Itu beribadah itu menunaikan hak milik Allah. Makanya ketika beribadah itu ditujukan atau itu untuk siapa? Dah itu hak milik Allah yang harus Allah dapatkan. Matak ulah ari salat urang keur saha? Salat urang keur urang. Nah eta mah hak Allah nu kitu mah. Hak Allah dari hambanya itu adalah diibadahi, disembah, diibadahi, ditaati, itunya diibadahi oleh hamba-hambanya dan tidak disekutukan dengan apapun. Nah, ini hak Allah itu adalah diibadahi dan tidak disekutukan. Anggaplah inilah hak asasi, hak paling mendasar Allah, milik Allah. Sehingga Allah menetapkan menyekutukan Allah, syirik itu sebagai dosa paling mendasar, disebutnya dosa pelanggaran paling mendasar gitu. Pelanggaran, kedurhakaan hamba, kedurhakaan, pelanggaran terhadap hal paling mendasar terkait dengan Allah itu adalah menyekutukannya. Nah, di mananya ini kan hal paling mendasar itu yang dilanggar oleh manusia. Nah, Allah menetapkan untuk pelanggaran ini tidak ada ampunan. Karena kesalahannya itu kesalahan yang paling mendasar disebutnya menyekutukan Allah itu Allah menetapkan tidak ada ampunan. Nah, kemudian yang sebaliknya, jadi itu yang barusannya hak Allah dari hambanya itu adalah disembah, diibadahi oleh hamba-hambanya dan tidak disekutukan itu dengan apapun. Wa haqqul ibadi minallahi an la yu'adzibahu. Dan hak hamba sama berarti ini hak paling mendasar. Hak hamba yang harus didapatkan dari Allah adalah Allah tidak menyiksanya. Dan memang mau Allah menyiksa enggak? Karena pada dasarnya ini kan hal mendasar, karena pada dasarnya Allah menciptakan seluruh hambanya itu dengan landasan rahmatnya. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu untuk dirahmati, dikasihi, disayangi.
Tapi kemudian kan manusianya melanggar hak yang mesti didapatkan oleh Allah. Allah memberikan haknya enggak? Jadi jangan sampai hak kita menuntut hak kepada Allah sementara hak Allahnya tidak pernah kita berikan, tidak pernah kita tunaikan. Allah innallaha la yukhliful mi'ad, itu kan Allah tidak menyalahi, tidak pernah melanggar janji. Orang manusia mah nggak perlu menuntut hak kepada Allah karena Allah tidak pernah melanggar janjinya. Manusianya saja yang kalau manusianya menunaikan hak Allah kudu ditagih henteu da Allah mah tarapoho. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah melanggar janji. Kalau manusianya menunaikan hak Allah, Allah memberikan nggak haknya kepada manusia? Tapi kasabeulun we jelema hayo we nuntut hak Allah teh sementara dia tidak menunaikan hak Allah. Ibadahna henteu disiksa embung. Nyapan eta meureun ini kan hak saya yang harus saya dapatkan dari Allah, yaitu Allah tidak menyiksa sementara dia tidak menunaikan hak Allah. Jadi semestinya kan sudah tunaikan saja hak Allah, terus hak kita diberikan gak oleh Allah? Ira kapan Allah melanggar janji? Dan Allah tidak pernah lupa. Nah tapi dalam menunaikan hak Allah, nah kalau yang ini jangan disekutukan, itu melanggar hak Allah. Di sini kan menyekutukannya itu ketika beribadah, eta syirik leletikan teh. Anger we sebut syirik mah kecil itu sebutannya syirik kecil. Yang namanya syirik itu adalah dosa yang paling besar, peringkatnya nomor 1 kan, dibanding di bawahnya nomor 2 kan membunuh. Kemudian peringkat ketiganya itu adalah durhaka kepada orang tua. Tetap saja syirik itu dosa yang terbesar. Ya yang dosa kecil di dalam kelompok yang besar, tetap lebih besar dari yang nomor 2 nomor 3. Wajam teh karena hiji hadisnya gitu. Terus aduh ya sekali lagi nih ya, ini hadisnya luar biasa nih ya. Dan memang ini kan firman Allahnya, bukan sabda Nabi, tapi ini langsung firman Allah isinya. Hadis ini hadis qudsi namanya. Barang siapa beramal untukku, barang siapa beramal satu amalan untukku yang atau tapi lah sebutnya bahasa kitanya lainnya, tapi dia menyekutukan aku di dalam ibadahnya itu. Ketika beramalnya itu dia menyekutukan aku dengan yang lain, maka amal itu untuk sekutuku seluruhnya, aku gak ada kaitan. Fahuwa alahu kulluhu wa ana minhu bariun, aku bersih dari amal tersebut. Amal itu tidak ada kaitan denganku. Wa ana agnal agniyai anisyirki, dan aku adalah yang paling tidak membutuhkan, tidak memerlukan sekutu. Ya tadilahnya sudah dijelaskan laginya, Allah itu maha kaya. Itu di ayat apanya? Surat Maryam apa yang wallahu ghaniyun anil alamin. Dan menyekutukan Allah itu pelanggaran paling mendasar, ya dosa paling mendasar, dan Allah tetapkan sebagai dosa terbesar yang tidak akan diampuni apabila tidak bertobat. Tidak diampuni apabila tidak bertobatnya. Kalau dosa yang lain tidak bertobat mungkin diampuni. Selain syiriknya, meskipun itu tidak bertobat sampai meninggal, mungkin ada harapan diampuni. Tapi kalau syirik tidak ada ampunan. Tidak, pastilah itu pasti tidak akan diampuni. Jangan melihat syirik kecilnya, jangan melihat kecilnya. Syirik adalah syirik. Surat apa di An-Nisa kan kalau nggak salah adanya yang innallaha la yaghfirudz dzunuba innallaha yaghfirudz dzunuba illa ayyusyraka bihi syai'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa apapun kecuali apabila disekutukan, yaitu kecuali dosa musyrik. Ari musyrik leutik sia sarua we atuh syirik adalah syirik matakna.
Nah, tapi prakteknya seperti tadi, tiba-tiba muncul di dalam hati, itu dimasukkan oleh setan. Makanya segera itu keluarkan, selamat berarti tidak akan kenanya oleh syirik apabila dimasukkan oleh setan dan oleh kita langsung dikeluarkan. Nah, kalau diiyahkan bisa jadi nggak pernah keluar terus ayat syiriknya. Ya, terus ada riaknya di dalam hati.